Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun berada. Seperti diketahui bahwa bulan Februari 2024 bangsa Indonesia akan mengadakan perhelatan akbar, yaitu pemilihan umum tahun 2024. Ini adalah momen yang paling ditunggu oleh bangsa Indonesia karena akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Indonesia adalah negara mayoritas berpenduduk Muslim atau Islam, juga merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana dalam penentuan pemilihan pemimpinnya akan dilakukan secara demokratis, yaitu pemilihan langsung. Artinya yang akan terpilih menjadi pemimpin adalah yang memperoleh mayoritas perolehan suara pemilih. Mari kita kaji peta kekuatan pemilih di Indonesia. Seperti yang sudah saya infokan bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam, dan Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi massa Muslim yang terbesar di Indonesia. Kalau mengacu pada konsep demokrasi, akan sangat mudah menentukan pemimpin atau presiden Indonesia jika didukung oleh NU, karena NU adalah mayoritas. Namun NU sendiri memberikan kebebasan pada anggotanya untuk menentukan pilihannya, dan ini sesuai dengan konsep NU secara organisasi yang tidak akan mendukung satu pasangan tertentu. Artinya NU secara organisasi di luar dari kepentingan partai tertentu, atau NU sendiri bukan bagian dari partai tertentu. Setiap anggota NU diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya, dan ini dijamin oleh undang-undang. Kalau kita cermati, ada hal yang sangat menarik dalam konsep ini. Apa itu? NU atau Nahdlatul Ulama adalah ormas yang bernuansa religi. Dalam hal ini adalah Islam. Di dalam NU atau pengurus NU banyak sekali para ulama, para ustadz, ustazah, habib, para habaib dan lain-lain, pemuka-pemuka agama Islam lainnya yang ada di lingkungan NU. Seperti kita ketahui, dalam tradisi Islam sangat ditekankan, bahkan menjadi kewajiban setiap muslim untuk menghormati dan mengikuti para pemimpinnya atau panutan religinya atau guru-gurunya. Dalam hal ini adalah para ulama, para ustadz, ustazah, para habib, dan lain-lain, yang notabene dianggap sebagai guru atau panutan bagi umat muslim pada umumnya. Bukan saja mereka menjadi panutan dalam menjalankan syariat Islam, namun juga dalam hal-hal yang sifatnya hablum minanas atau hubungan antar manusia, seperti panutan tentang etika, adab, moral, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas sosial sehari-hari. Karena menjadi panutan, maka apa yang dilakukan mereka akan diikuti oleh umat Islam pada umumnya. Yang jadi masalah adalah dalam hal menentukan pilihannya pada sistem demokrasi. Karena mereka yang dianggap sebagai panutan yang akan diikutinya, ternyata mereka terpecah pada masalah-masalah pemilihan atau dukung-mendukung dalam menentukan pemilihan pemimpin atau pemilihan presiden. Para ulama, ustadz, ustazah, habaib, dan lain-lain tokoh agama Islam ternyata sangat beragam dalam dukung-mendukung pemilihan calon presiden. Hal ini sangat berdampak pada umat Islam pada umumnya, karena bisa jadi yang selama ini menjadi panutan dalam hal syariat dan juga fikih Islam memiliki pilihan yang berbeda dengan dirinya, yang pada akhirnya bisa membingungkan umat Islam dalam menentukan pemilihan pemimpinnya. Kebingungan umat Islam ini sudah diterangkan pada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan kebingungan dalam mengikuti pemimpinnya, karena banyak pemimpin yang berbeda-beda dalam merespon suatu masalah walaupun menggunakan sumber acuan sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Di samping itu, nantinya di akhir zaman banyak pemimpin muslim yang terkena penyakit hubud dunia atau cinta berlebih pada dunia. Juga banyak pemimpin dengan dalil dan alasan tertentu yang berbohong kepada umatnya, sehingga lupa atau melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Terus bagaimana kita sebagai umat Islam pada umumnya dalam menentukan pilihannya?
apakah akan mengikuti panutan yang selama ini diikuti atau tidak, karena punya pilihan sendiri. Ini dilematis. Dalam konsep Islami, mestinya kalau para tokoh pemuka atau tokoh agama yang menjadi panutan akan kompak dan sepakat pada satu pilihan. Karena acuan pemilihan pemimpin menurut tradisi Islam sangat jelas dijabarkan pada ayat-ayat di Al-Quran dan hadis. Dan mereka pasti lebih tahu dari umat Islam pada umumnya. Terus kenapa bisa berbeda? Mari kita telah lebih lanjut. Islam menjelaskan bahwa pemimpin mesti memiliki setidaknya 6 sifat atau karakter yang harus dijalankan. Yang pertama sifat sidik atau jujur, yang kedua sifat amanah atau terpercaya, yang ketiga sifat fatonah atau cerdas, yang keempat istiqomah atau konsisten, yang kelima tabligh atau menyampaikan, dan yang terakhir adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Inilah yang dinilai dari sisi pemimpin dalam menjalankan tugas yang diembannya. Terus bagaimana dari sisi pemilih, terutama pemilih di kalangan yang menjadi panutan, yaitu para ulama, para ustadz, ustazah, habib, dan pemuka agama Islam lainnya. Dengan melihat kenyataan bahwa mereka terpecah dalam menentukan pilihan atau mendukung calon pemimpinnya, maka dipastikan acuan yang dipakai atau argumennya satu sama lain berbeda, sehingga membuahkan kesimpulan yang berbeda. Saya pribadi menduga ada faktor lain yang mungkin berbeda dalam cara menelaah, menafsirkan, cara mengkaji kaidah-kaidah Islami dalam memilih pemimpin. Atau ada faktor lain di luar dari kaidah-kaidah agama Islam yang mereka jalankan sehingga timbul perbedaan. Saat ini banyak para pemuka agama yang juga anggota NU sudah masuk ke dalam kelompok pasangan capres tertentu. Artinya mereka sudah menyatakan diri mendukung pasangan tersebut. Dalam alam demokrasi hal ini sah-sah saja. Namun akan menjadi pertanyaan umat di bawahnya. Alasan apa mereka mendukung calon si A? Dan alasan apa mereka mendukung calon si B dan seterusnya? Mari coba kita menggali hal ini dari sudut pandang eksternal, karena sangat tidak mungkin menggali secara internal. Di samping sulit diperoleh datanya, juga bukan ranah kita. Menggali secara eksternal yang dimaksud di sini adalah apa yang mereka lakukan baik dari sisi pemilih, yaitu para tokoh agama Islam, maupun dari sisi yang akan dipilih, yaitu calon presiden dan wakil presiden serta pendukungnya. Jika ada para tokoh-tokoh Islam yang dengan ikhlas, dengan sukarela, tanpa ada imbalan apapun, bahkan menggunakan dana sendiri, tidak dijanjikan apapun, mereka membuat komitmen bersama, membuat kesepakatan bulat dan memberikan pemilihan kepada calon pemimpinnya yang tentunya menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan mereka mendekati atau menunjuk dan mendukung calon pemimpin tersebut, maka inilah sebaiknya yang diikuti, karena merekalah yang hampir dipastikan menggunakan hati nuraninya berdasarkan kaidah-kaidah yang Islami untuk menentukan pilihan pemimpinnya. Mereka pasti tahu persis konsekuensi apa yang akan diterimanya baik di dunia maupun di akhirat jika mereka sembarangan dalam menentukan pilihannya atau dengan cara yang menyimpang dari konsep yang Islami, karena mereka akan diikuti oleh ribuan jemaahnya. Sebaliknya, jika para tokoh-tokoh agama yang didekati, sekali lagi didekati oleh calon pemimpinnya atau pendukung-pendukung calon pemimpin tersebut, maka hal ini perlu dicermati. Bisa jadi mereka para tokoh-tokoh agama tersebut memang menjadi panutan dan calon pemimpin perlu sowan untuk mohon doa restu, dan ini sering dilakukan oleh calon-calon pemimpin menjelang pemilihan. Namun ada kemungkinan juga yang dilakukan calon pemimpin atau pendukung calon pemimpin tersebut melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam atau mempengaruhi para tokoh agama Islam yang didekati untuk memilih calon tertentu dengan ada imbalan atau janji-janji tertentu. Jika hal ini terjadi, tokoh-tokoh agama yang didekati calon pemimpin atau pendukungnya menerimanya dan sepakat dengan komitmen yang dinilai banyak pihak menyimpang dari ajaran Islam dengan alasan apapun, maka inilah yang bisa menjadi penyebab adanya perbedaan dalam menentukan pilihan di antara mereka. Memang hal ini sangat sulit dibuktikan dan perlu dengan bijak untuk mencari tahu kebenarannya.
Bisa jadi mereka tokoh agama yang didekati tersebut membuat komitmen dengan calon pemimpin hal-hal yang baik, yang pro rakyat, yang adil, yang tidak untuk kepentingan pribadi atau golongannya, dan sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang mesti diikuti. Namun jika yang terjadi sebaliknya, komitmennya yang sangat menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka yang seperti ini perlu dipertimbangkan untuk diikuti. Jadi kata kuncinya adalah komitmen antara tokoh agama dan calon pemimpin atau pendukung calon pemimpin tersebut sesuai tidak dengan ajaran dan konsep-konsep yang Islami. Jika ternyata ada indikasi adanya komitmen atau imbalan atau janji-janji yang dilakukan antara tokoh agama tersebut dengan pihak calon pemimpin tertentu yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang tujuannya untuk memperoleh dukungan, maka inilah sumber masalah yang serius. Serius terhadap kerusakan tatanan demokrasi yang sedang berjalan dan juga terhadap kehidupan beragama. Karena hal ini bisa dikategorikan termasuk suap yang sangat ditentang dalam ajaran agama Islam. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang mengetahui kalau panutan religinya melakukan hal-hal yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam? Hal ini sangat jelas. Dalam Islam mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kebaikan dan menentang kemungkaran. Gunakan hati nurani yang Islami untuk menyikapi hal ini, karena hati nurani tidak pernah bisa berbohong. Jika salah dalam memilih, pengaruhnya sangat berat ke depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih, kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa memilih si A? Kenapa memilih si B? Pemimpin yang jadi panutan religi juga manusia. Ada kemungkinan salah dalam bersikap. Jika tidak tahu atau tidak sengaja, mungkin masih bisa dimaklumi. Namun jika nyata-nyata melakukan komitmen yang menyimpang dari ajaran Islam, maka ibarat umat akan dikirim masuk ke jurang neraka melalui hisab yang panjang. Memang sebagai guru atau panutan religi harus selalu dihormati dan diikuti. Tentunya sepanjang tidak keluar dari etika, moral, dan koridor Islami. Jika diyakini ada hal yang menyimpang, harus jangan diikuti. Karena pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masing-masing. Tokoh, guru, ataupun panutan religi Anda tidak bisa membelanya. Jadi buat seluruh umat Islam umumnya dan kaum Nahdliyin khususnya sangat diharuskan untuk menelaah, mengkaji, dan menilai dengan hati nuraninya kepada calon pemimpin atau kepada panutan religinya sebelum menentukan pilihannya. Ingat, beda pilihan tidak dosa. Salah pilihan bisa masuk neraka. Gunakan hati nurani dalam pemilihan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.